kami siap untuk mengangkat semua itu, tapi tolong dibantu anggarannya. Jangan cuman kita diwajibkan, tidak boleh, lalu disuruh putus kontraknya, ini jadi persoalan buat kami. Apalagi yang ini juga memang tahun-tahun politik, saya kira kita semua menghadapi, mudah-mudahan tidak ada kegaduhan dalam tahun-tahun politik ini 2023, 2024 saya kira perlu kita jaga bersama dan tentu mari kita pikirkan bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan honorer ini dengan baik. Alhamdulillah Bu, saya lapor ke Ibu, sekarang modelnya berubah. Dalam APBN kami, APBD kami yang dikirim dari Jakarta itu sudah dibunyikan bahwa sekian dananya untuk alokasi khusus P3K. Artinya dana ini sudah bisa diatur oleh daerah sebaik mungkin untuk penggajian P3K. Hanya saja memang formasi P3K kita masih minim. Sehingga uangnya cukup ada hari ini dari pusat, tapi formasi masih kecil, Bu. Yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan tadi sudah dibahas oleh Apkasi, sama, Bu, masalahnya. Kami juga punya pegawai di hampir sama di setiap provinsi, kabupaten kota, bahwa yang pertama, kami sepakat bahwa penundaan penghapusan tenaga kontrak daerah itu penting saya kira Ibu. Hari ini bayangkan mereka sudah bekerja sama ada 20 tahun masa kerja mereka. Sudah ada skill mereka Ibu. Sudah kita latih mereka dari mulai bikin laporan keuangan dan sebagainya. Kalau tiba-tiba mereka berhenti atau di kontraknya diputuskan, ini sangat berbahaya bagi kami. Artinya kami pun sulit karena tenaga mereka sudah kita anggap yang luar biasa bantu kita selama ini. Karena pilihan selama ini kita kekurangan tenaga PNS, ASN, nah mereka lah yang kita andalkan. Jadi mereka sudah tupoksi sudah seperti ASN nih Bu, pelatihan semua ada mereka lengkapi semuanya. Nah berikutnya juga dalam proses penerimaan P3K, memang kalau kita orientasi seleksinya, orientasi tes yang dengan apa nama itu seperti biasa Ibu, sulit. Kalau kita buat seperti tes sama di CPNS ya Bu ya, dengan teknologi, kemudian juga data yang langsung keluar, mereka ini kan sudah mengabdi cukup lama. Gaji mereka berapa? Kecil sekali Ibu. Artinya otak mereka udah habis memikirkan hidup mereka sehari-hari gitu loh. Bekerja, mikirkan nasib mereka sehari bekerja, nggak mungkin. Kalau dia bisa, tesnya bisa maksimal. Nah jadi mungkin, saya berharap ini lebih pada verifikasinya Bu. Seleksinya mungkin lebih bersahabat lah untuk mereka. Kalaupun dia gagal, tes lagi berikutnya. Nah, tapi kalau verifikasi, ya. Kenapa? Euforianya juga tinggi, Bu. Begitu pemerintah buka P3K, banyak juga yang bikin SK siluman. Maka penting sekali verifikasi. Nah, nanti jangan sampai nanti yang malah sudah kontrak 25 tahun, malah nggak lulus. Yang bikin SK siluman malah lulus, diangkat duluan gitu. Nah, ini penting. Saya kira memang yang penting verifikasinya. Terus seleksinya. Nah, berikutnya juga APPSI juga sepakat. Kami sudah resmi menyurati dari zaman Pak Anies sudah menyurati Kemenpan RB, Pak Isran Nur juga sama. Kami sepakat bahwa menolak untuk dihapuskan tenaga kontrak. Sepakat diteruskan dengan catatan sambil kita berjalan, Ibu, sambil berjalan, seleksi P3K juga berlangsung terus. Dan mereka yang nggak lulus masih bekerja seperti biasa, kontrak daerah. Nggak lulus, SK-nya berubah jadi P3K. Nah, jadi saya kira ini saya mungkin tidak bisa 3 tahun waktunya Ibu. Ada waktu yang cukup lama saya kira. Nah, paling tidak kita mencoba untuk mengatur mereka lah. Hari ini pemerintah mengatur agar tenaga non-ASN ini bisa bekerja maksimal membantu pemerintah. Kita akui Ibu, di daerah itu rata-rata sekolah ataupun pustu, puskesdes, puskesmas itu paling banyak ASN-nya 20%. Selebihnya kontrak daerah. Kalau itu kita hapuskan, mohon maaf, kolab Bu daerah.
Itu persoalannya. Apalagi mereka ini berada di garda terdepan pelayanan publik, ya kan? Itu saya kira. Kalau di sekolah Bu, mogok mereka bahaya kita. Nah itu. Saya kira kami sepakat semuanya ada poin-poin yang sudah disusun. Kita akan kasih ke Ibu nanti. Intinya adalah kami setuju diatur, ya setuju. Tetapi berikan mereka juga kelonggaran agar mereka bisa juga diangkat dari P3K. Kalau untuk tenaga kesehatan, saya jamin mungkin semuanya masuk, Pak. Nggak mungkin kita tinggalkan. Nah, itu untuk kesehatan. Nah, untuk guru, Ibu, guru ini, kalau kami di daerah, itu bisa dipetakan. Hari ini kami menggaji guru kontrak itu dengan sistem jam, Ibu. Bagi yang rombel jam mengajarnya kecil, dia terima gaji kecil. Nah, itu kita lihat nanti. Nanti ini bisa kita verifikasi ketika siswanya itu dikitnya diajarkan, rombelnya dikit, tentu kita butuh guru yang sedikit. Nah, inilah nanti kita punya verifikasi. Artinya, walaupun nanti banyak guru honor, tapi dia akan tertinggal nanti ketika rasio muridnya yang diajar itu sedikit, rombelnya sedikit, maka nanti guru juga sedikit, itu kan? Nah, itu artinya kalau misalnya satu bidang studi tadinya mungkin ada 2 guru yang mengajar, kalau rombelnya banyak, ini bisa satu bidang studi. Maka kami daerah, Bu, tidak menggaji guru itu per bulannya sekian, tidak. Tapi per jam, Ibu. Nah, per jam. Agar mereka itu bekerja tidak sama. Kalau kita gaji mereka tiap bulan gaji sekian, nah itu gede dananya. Tapi kalau kita gaji mereka per jam, nah yang banyak jamnya, rombelnya banyak, berarti dia akan dapat uang banyak. Tapi kalau ternyata di desa muridnya sedikit, maka dia akan gaji sedikit ketika rombel sedikit juga. Nah itu yang untuk guru, Ibu. Nah mungkin guru nanti Pak, kita lihat nanti porsinya. Bisa mungkin apakah nanti 50% yang bisa kita angkat ya ketika nanti hasil kita verifikasi lapangan nanti. Tapi kalau tenaga umum, Bu, nah ini bisa, Bu, sekian persen yang masuk. Kecuali mungkin yang bidang keuangan, ya, yang akuntansi gitu kan, yang spesialisnya IT, itu nggak bisa ditawar-tawar lah. Tapi kalau hanya yang lain-lain, saya kira masih mungkin lah untuk kita kurangi, Bu. Itu mungkin saya kira, Ibu. Terima kasih, saya kira dari MSI, dan kami akan nanti beri pada Ibu. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.